If anything happens to it. Don't do it, man. You're way too fat. Shut up. Halo semuanya, salam kenal. Saya Gebriliandi. Ini konten awal saya di konten spoiler film yang bercerita tentang anak SMK yang culun yang merayakan ulang tahunnya demi mendapatkan popularitas di antara teman-temannya. Film ini bertema dokumenter yang diproduksi di tahun 2012. Waktu itu saya mungkin masih SMP alias bocil. Film ini yang berjudul Project X. Nggak lama-lama langsung kita ke filmnya ya, cekidot. Film ini awal dari seorang remaja yang bernama Costa yang sedang berada di depan rumah temannya yang bernama Thomas. Saat Costa masuk ke rumah dan langsung makan makanan di kulkas, Costa berbicara jorok dan langsung ke gap ibunya Thomas yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan bilang kalau si Thomas lagi mandi di atas. Si Costa langsung ke atas nyusul si Thomas. Nah, ini dia Thomas. Dan satu lagi yang bernama Dex alias yang ngerekam. Saat itu orang tua Thomas lagi ngobrolin perayaan pernikahannya dan bapaknya Thomas bilang nggak perlu khawatir kalau Thomas tinggal sendiri karena si Thomas ini adalah seorang pecundang dan gak bakal aneh-aneh maksudnya. Dan gak lama orang tua Thomas pergi untuk ngerayain hari pernikahannya. Orang tua Thomas mau ngerayain ulang tahun pernikahan. Berarti si Thomas ini anak tahun baruan mungkin. Singkat cerita, Thomas pergi berangkat sekolah. Dan saat sampai, ia bertemu temannya yang bernama JB atau Jablay atau apalah. Saat mau ke locker, Thomas terhalang pemuda, tapi malah Thomas ini dibully olehnya. Dude, why are you staring at my dick? Tapi Thomas tidak memperdulikannya dan langsung pergi. Waktu di tempat ganti baju, si Costa ini ngasih ngeliat foto cewek bugil alias telanjang. Dan si JB ini langsung ngerangsang boy, otongnya bangun. Singkat cerita udah sampai di kelas, si Costa ini broadcast ke semua teman-temannya buat datang ke pesta ulang tahunnya si Thomas. Sampai-sampai teman-teman yang nggak dapet broadcastan juga dikasih tahu oleh temennya yang dapat broadcast. Dan si Thomas ngajak temen ceweknya buat datang juga nanti malam. Pas temennya ditanya mau datang ke pesta Thomas atau enggak, Thomas, who's that? tapi malah nggak ada yang kenal sama si Thomas ini, saking cupunya si Thomas ini. Waktu di mall, si Costa ini berani-beraniin betak kondom dan sampai ngasih pengumuman di mall buat datang ke pesta Thomas nanti malam. Dan waktu di kasir mau bayar, si Costa sama teman-temannya ini ketemu si Miles dan ngundang dia buat datang ke pesta Thomas nanti malam. Dan si Miles ini janji bakal buat bawa cewek-cewek seksi buat nanti malam. Singkat cerita, si Thomas sama teman-temannya ini pergi ke BD Narkoboy yang namanya Tehelik buat bokul. Waktu pas di dalam, si BD ini mau ngambil barangnya dan si Costa iseng buat ngambil patung dan dikasih ke temennya yang ngerekam ini nih. Baru waktu mau pergi, mereka dikejar sama si BD Narkoboy itu karena dia tahu patungnya dibetak sama si Costa ini. Dan langsung mecahin kaca mobil si Thomas sampai pecah. Dan akhirnya jatuh. Waktu mereka udah merasa aman, tiba-tiba datang si BD Narkoboy. Waktu udah sampai di rumah, ada dua bocil ya, yang direkrut buat jadi sapam buat nanti malam. Si Costa ini minta izin ke tetangga-tetangganya si Thomas buat ngadain pesta nanti malam coy, biar aman. Dan waktu nyiapin barang-barang buat pesta nanti malam,
Si Costa ini udah prepare, udah nyiapin boneka bugil buat nanti malam. Dan iseng naruh tulisan kayak gini nih tulisannya. Malam tiba, orang-orang yang diundang udah mulai pada datang. Dan juga cewek populer, si Alexis, tapi bukan Alexis Texas ya. Itu sih beda lagi. Semua pada datang dan minum-minum. Si Thomas sama teman-temannya juga mulai giting. Sampai malam orang-orang juga datang tambah banyak dan juga ikut joget-joget di pesta. Sampai tiba-tiba anjingan si Thomas ini diterbangin pakai balon sama orang yang gak dikenal. Atau si Thomas kenal, gue nggak tahu lah. Pokoknya diterbangin. Dan si Thomas ini coba nyelamatin. Dan si Costa ini malah minum-minuman sama cewek-cewek seksi nih. Sampai cekok-cekokan ya kan. Gue mau tuh dicekokin. Birthday boy. Hell yeah. What's up, man? How we doing? Can I help you, sir? Sampai tiba ada tetangga yang datang karena keganggu sama suara mereka. Dan si bocah SMP yang jadi sapam datang buat ngamanin dan nyoba-nyoba nyetrum tetangga si Thomas ini, tapi malah ditinju bro. Untung bukan Saitama yang ninju, mungkin banyak kalau Saitama. Dan si Costa ini nyuruh bocah SMP ini buat mata-matain orang itu biar pesta tetap lancar. Dan pesta pun berlanjut sampai bener-bener ada cewek yang bugil gara-gara baca lihat tulisan yang di pinggir kolam renang. Sampai sini nih pasti lu seneng nih. Si Thomas ini sama si Alexis ini coba main cupang-cupangan nih, tapi nggak ngedok. Tapi nggak lama si Costa datang, bilang kalau bokapnya si Thomas ini ada telepon. Karena saking takutnya bokapnya tahu kalau dia lagi ngadain pesta ulang tahun besar-besaran di rumahnya. I know, yeah, I'm sorry about that. We were just calling him up. What was that? Huh? What was that? Happy birthday, Thomas. Thanks, Dad. Good night. Good night. Nah, singkat cerita, si Thomas nih lanjut lagi tukeran jigong, tapi bukan sama si Alexis. Tapi tiba-tiba bocah SMP yang jadi sapam datang. Buddy in the back! Get in the back now! Hey! What are you over there? Get now! Hey! What are you over there? Get... Bilang kalau polisi lagi OTW ke situ. Mereka pun rame-rame ngumpet biar nggak ketahuan. I don't hear anything. No, it doesn't sound like a party. Evening, officers. Talk with a friend on my birthday. Polisi sampai, polisi bilang mau masuk buat meriksa keadaan. Tapi si Costanya punya lebih yang bagus nih, sambil bilang tentang undang-undang yang dia tahu dari internet. Karena undang-undang si Thomas itu yang dari internet, polisi itu nggak bisa masuk. Jadi dia pergi sambil bilang, Damn it. To the break of dawn, yo! karena polisi udah pergi, pesta pun dimulai lagi, jadi tambah panas. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Patung kurcaci yang dicolong si Costa itu dipecahin. Ternyata dalamnya ekstasi. Berebutlah mereka sampai seret-seret nggak tuh? Loh, kok tahu? You're blowing your birthday. That wasn't cool. Wasn't cool, man. Thomas nih udah mabuk kebayang sampai mau cek kicrot sama si Alexis. Tapi keburu ketahuan sama si Kirby. Akhirnya nggak jadi cek kicrot jadi deh. Kok cek kicrot? Kayak kenal. Gara-gara itu si Kirby marah. Dan Thomas coba ngejar si Kirby buat jelasin. Tapi sih sia-sia, si Kirby keburu ngacir jauh. Si Thomas jadi nggak semangat lagi gara-gara itu. Dan temennya si Thomas, si Costa, coba nyemangatin dia lagi. Dan temen-temen yang lain teriakin nama si Thomas.
Tiba-tiba ada helikopter polisi datang. Tapi karena si Thomas ini saking mabuknya, saking kelengernya, dia ngacung jari tengah. Karena saking kanenya, bahkan pesta ini sampai kesiar ke televisi, sampai ada reporter dan pihak polisi janji bakal bubarin. Tapi si Thomas ini sama teman-temannya malah bangga kalau dia bisa terkenal sampai bisa masuk TV. Sampai waktu mobil bokapnya Thomas ada nyeburin ke dalam kolam renang. Di situ dia mulai sadar, udah mulai tuh keluar basian. I don't know how to fix this. Makin kacau lagi. Si PD narkoba datang sambil bakarin semua yang ada di situ, sambil teriakin minta bonekanya buat dibalikin. Give me back my fucking dog! Tapi nggak lama si PD ditembak sama polisi dan lari sampai kebakar badannya. Thomas, we gotta get the fuck out of here! No, dude, I can't leave my house. The house is gone, man. It's fucking... Singkat cerita, pagi pun datang, udah nggak aneh lagi. Akhirnya si Costa sama si JB ini pulang duluan, sampai tinggal Thomas sendiri. Akhirnya si Thomas dimarahin sama bokapnya gara-gara kejadian semalam. Thomas cuma bisa minta maaf buat semua yang dilakuin semalam. Besoknya waktu Thomas sampai sekolahan pakai mobilnya yang kebakar itu, semua orang tiba-tiba tahu dia. Dari yang awalnya nggak dikenal sampai nggak tahu itu dia siapa, sekarang dia terkenal sampai neriakin nama Thomas. Waktu Thomas ngeliat si Kirby pergi, dia ngejar si Kirby dan coba minta maaf. Dan akhirnya si Kirby maafin dan akhirnya tukeran jigong lagi dah. Tomat.